Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke materi pembelajaran online. Untuk hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Silahkan siapkan alat tulis kalian masing-masing dan simak materi ini dengan seksama. Materi pertama dalam mata pelajaran matematika yang akan kita bahas adalah bilangan berpangkat eksponen. Jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka pangkat N dari A dapat ditulis sebagai berikut, di mana A pangkat N akan sama dengan A kali A sebanyak dari nilai N tersebut. Contoh, 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 5 kali 5 kali 5. Artinya 5 ini dikalikan sebanyak 4 kali. Yaitu jumlahnya berapa? Ya, 625. Kemudian kita akan bahas mengenai sifat-sifat eksponen. Yang pertama adalah perkalian eksponen, di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A plus M, A pangkat M plus N, di mana A tidak sama dengan 0. Yang harus kita perhatikan adalah nilai dari A. Nilai A-nya harus sama, baru pangkatnya bisa kita jumlahkan. Biar lebih paham, kita lihat contoh. Contoh yang pertama adalah 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat 5, di mana nilainya sudah A-nya sudah sama, ini 10, ini 10. Artinya pangkatnya bisa kita jumlahkan menjadi 10 pangkat 2 tambah 5 menjadi 10 pangkat 7. Contoh yang kedua, ada 8 pangkat 2 dikali 8 pangkat 3. Nilainya sudah sama, 8. Maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Maka 2 pangkat 2 ditambah 3 menjadi 8 pangkat 5. Sifat yang kedua adalah pembagian eksponen, di mana A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M min N. Ingat, kalau tadi perkalian pangkatnya dijumlah, kalau pembagian pangkatnya dikurang, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Kita lihat contoh, di mana ada B pangkat 8 per B pangkat 3. Karena nilai A-nya sama, ini B, maka pangkatnya bisa kita kurangkan menjadi B pangkat 8 kurangi 3 sama dengan B pangkat 5. Bisa dipahami? Pasti insya Allah bisa. Kita lihat contoh yang kedua. Ada 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat min 3. Ingat, nilai A-nya harus sama. Ini udah sama, ini 10, ini 10. Tinggal kita kurangkan pangkatnya. Berarti ini 2 dikurang min 3. Ingat, min kali min adalah positif. Maka 2 tambah 3 sama dengan 10 pangkat 5. Materi selanjutnya adalah mengenai perpangkatan eksponen, di mana A pangkat M dipangkatkan lagi N akan sama dengan A pangkat M dikali N, di mana A-nya tidak sama dengan 0. Biar lebih paham, kita lihat contohnya. Di sini ada 5 pangkat 1/4 dipangkatkan lagi 8. Artinya 5 pangkat 1/4 dikali 8. Ini bisa dicoret. 8 bagi 4 berapa? 2. 2 kali 1
2. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan berapa? 25. Kemudian contoh yang selanjutnya ada 81 pangkat 3/4. Harus kita ingat bahwa 81 itu adalah 3 pangkat 4. Dikalikan lagi pangkat 3/4. Ini bisa dicoret. Artinya kan ini 4 dikali 3/4. 4 bagi 4. 1 kali 3, 3. Maka menjadi 3 pangkat 3 sama dengan 27. Kemudian berpangkatan dari perkalian 2 atau lebih suatu bilangan. Di sini ada A kali B pangkat M. Di sini ada dua bilangan, yaitu bilangan A dan B dipangkatkan sama M. Maka bisa diuraikan menjadi satu-satu. A pangkat M dikali B dikali pangkat M menjadi B pangkat M, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Lihat contoh. Ada 3 dan 5. Di sini 3 dikali 5 pangkat 7. Artinya 3 pangkat 7 dikali 5 pangkat 7. Selanjutnya, di sini ada 3 bilangan. Ada 3, ada 5, ada 2. Masing-masing sudah punya pangkat. Kalau 3 pangkatnya 2, 5 pangkatnya 1, 2 pangkatnya 1. Dipangkatkan lagi 2, artinya setiap pangkat dikalikan dengan 2. 3 pangkat 2, berarti 2 kali 2 menjadi 3 pangkat 4. Di sini 5 pangkat 1, berarti dikali 2. 5 pangkat 1 dikali pangkat 2, menjadi 5 pangkat 2. Di sini 2-nya pangkat berapa? Pangkat 1. 1 dikali 2, 2, maka menjadi 2 pangkat 2. Ini tidak bisa diselesaikan dengan perkalian eksponen karena nilai bilangannya berbeda. Materi selanjutnya yaitu perpangkatan bilangan pecahan, di mana A pangkat A per B pangkat M jika kita uraikan akan menjadi A pangkat M per B pangkat M, di mana A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Contoh, di sini ada A B pangkat 2 per C pangkat 5 D pangkat 2. Artinya semua pangkat di dalam kurung ini dikali dengan 4. A ini 1, berarti 1 kali 4, 4. Jadi A pangkat 4. B-nya pangkat berapa? 2, artinya 2 kali 4, 8. Jadi B pangkat 8. Sekarang kita lihat ke C. C pangkat berapa? 5. 5 kali 4, 20. Jadi C pangkat 20. D-nya pangkat berapa? Pangkat 2. Artinya 2 kali 4, 8. Menjadi D pangkat 8. Contoh yang kedua, kalau ini bisa dipecahkan secara langsung. 100 bagi 50 itu berapa? 2. Di sini ada pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Bilangan berpangkat 0, di mana A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A tidak sama dengan 0. Artinya, bilangan berapapun jika dipangkatkan 0 hasilnya 1. 100 pangkat 0, 1. 500 pangkat 0, 1. 50 pangkat 0, 1. Berapapun bilangannya jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kemudian bilangan berpangkat negatif, di mana A pangkat min N, kita lihat ini awalnya negatif diubah menjadi pangkat positif menjadi bilangan pecahan, jadi 1 per A pangkat M, di mana A tidak sama dengan 0. Contoh, ada 5
pangkat min 2 sama dengan awalnya min 2. Kita ubah ke bilangan positif menjadi 1/5 pangkat 2 menjadi 1/2, 5. Contoh yang kedua, 1/4 pangkat min 2. Artinya diubah ke bilangan positif menjadi pecahan. 1 dibagi 1/4 pangkat 2. Artinya 1 dibagi 1/16. Karena ini pembagian rangkap, maka bisa dibalikan 1 dikali awalnya 1/16, kita balikan menjadi 16/1. Kalau ini 1/20 dibalikan menjadi 20/1. Ini coret, hasilnya jadi 16. Terus kemudian ada bilangan berpangkat pecahan. Ini biasanya dalam bentuk akar, misalkan akar N dari A. Ini ditulisnya menjadi A pangkat 1/N, di mana A lebih besar daripada 0 dan N lebih besar daripada 2. Lihat contoh, ini ada akar 3 dari 8. Karena 8 ini pangkatnya 1, menjadi 8 pangkat 1. N-nya berapa? 3, berarti 8 pangkat 1/3. Kalau di sininya 4, menjadi 8 pangkat 1/4. 8 itu kan 2 pangkat 3. Ini bisa dicoret, berarti 3, ini 3. Berarti 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Kemudian ada lagi, bagaimana kalau dalam akarnya dalam bentuk pangkat? Akar N dari pangkat A pangkat M, maka menjadi disederhanakan menjadi A pangkat M per N, di mana A lebih besar daripada 0 dan N lebih besar daripada 2. Contoh, akar 3 dari 2 pangkat 6. Di sini 3 ini apa? Ini N. 6 ini apa? Ini M. Maka menjadi 2 pangkat M per N. Berarti pangkat M-nya berapa? 6. N-nya 3. 6 bagi 3, 2. Menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Materi terakhir adalah mengenai notasi ilmiah atau bentuk baku. Sudah kita bahas notasi ilmiah ini di pembelajaran fisika untuk pertemuan pertama. Maka harus kita ingat bahwa notasi ilmiah atau bentuk baku digunakan untuk menyederhanakan suatu bilangan menjadi perpangkat 10. Misal ini ada 0,000407. Mau diubah ke bentuk 4,07, maka si komanya bergerak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Maka 4,07 kali 10 pangkat min 5. Kenapa ini min? Karena bentuknya desimal. Contoh yang kedua, ada 103 juta. Mau diubah ke bentuk 10,3. 10,3 artinya komanya di sini. Maka berapa? Harus jadi pangkat 10 pangkat berapa supaya jadi 10,3? Kita pundurkan lagi komanya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menjadi 10 pangkat 7. Kenapa ini pangkatnya positif? Karena bukan bilangan desimal. Yang harus diingat adalah jika desimal pangkatnya negatif. Kalau bukan desimal pasti pangkatnya positif. Mungkin hanya itu yang dapat
disampaikan pada pembelajaran berbasis online untuk mata pelajaran matematika. Bila ada yang perlu ditanyakan, silahkan kontak di WA grup kelas masing-masing ataupun bisa lewat WA ke guru matematikanya langsung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.